Muncul nggak? Sudah muncul, Pak. Alhamdulillah. Ya, kok susah sekali ini. Ya, saya mulai langsung aja biar cepat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sekarang kita ke RAB. Kemarin kita sudah penjadwalan, jadi end week planning, kemudian bagan balok, bisa kita berdalam. Materi nanti akan kita masukkan ke kulon lagi. Sorry kalau belum masuk, saya pikir sudah. Ya. Sekarang analisa RAB. RAB itu rencana anggaran biaya. Ya. Rencana anggaran biaya. Untuk kalian ini semua sangat penting. Kalau angkatan sebelum kalian sampai angkatan 16, 15 ini agak diabaikan karena TA kalian pada penelitian. Tapi untuk kalian nanti mulai 16, sebagian 16 sudah ke perencanaan, desain. Jadi kalau desain pasti akan menggunakan RAB. Jadi RAB di sini sangat penting. Kalau kemarin sedikit agak karena diremehkan karena di TA-nya tanpa perhitungan RAB. Kalau ini desain perencanaan pasti akan menggunakan RAB. Nah, ini pentingnya di sini. Apa RAB itu ya? Analisa adalah perumusan guna menetapkan harga dan upah. Ya. Bentar. Jadi menggunakan pedoman buku analisa BOW. BOW singkatan Belanda, nanti ada singkatannya ya. Tapi rasanya ini sudah hanya dipakai untuk pegangan untuk menghitung suatu penawaran. Di PU sendiri sudah punya, jadi analisa PU, analisa harga satuan PU. Jadi ini dikeluarkan tiap 3 bulan. Kalau kalian beli nantinya ada di sekitar Banyumanik di Jalan Aceh itu ada PU Keciptakaryaan ya dulu. Itu yang mengenai ini bangunan. Jadi bisa beli di situ. Untuk bisa mengetahui rencana anggaran biaya itu besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun suatu bangunan. Misal kalian akan membangun suatu IPAL, bangunan IPAL dengan bangunan ukuran sekian-sekian, luasnya sekian. Nah, itu nanti bisa dihitung berapa sih total biaya yang digunakan untuk membangun itu. Untuk bisa menuju ke situ berarti di sini analisa satuan atau satuan analisa itu kamu harus menghitung volume. Jadi dasarnya kamu punya gambar. Maka di sini pentingnya saat gambar kamu sudah bisa gambar teknik, sudah dapat struktur, pengetahuan struktur. Ya. Dari situlah nanti kamu bisa membaca gambar. Dari gambar itu akan bisa dihitung volumenya. Ya. Untuk bisa menghitung volume kan bisa dari luas, dari panjang lebar ketemu luas, kalikan tinggi akan ketemu volume. Nah, di sini harga satuan analisanya yaitu nanti akan ketemu dalam satuan rupiah per meter kubik. Misalnya di sini menghitung suatu volume. Misal kamu mengerjakan satu pekerjaan pasangan batu kali. Oh, volume sekian meter kubik. 1 meter kubik itu harganya berapa? Di sinilah nanti harganya, harga satuan. Begitu juga di sini menghitung luas. Misalnya luas, kalian bersihkan satu halaman, bersihkan suatu lokasi ya. Bersih-bersih itu ada satuannya nanti. 1 meter persegi untuk membersihkan satu halaman itu berapa rupiah? Itu akan muncul di sini. Ini contohnya saja. Kemudian menghitung panjang, kamu akan menghitung panjang, membuat satu panjang casting untuk membuat patok-patok, panjang per meter panjangnya berapa? Nanti di sini semua ada cara penghitungannya, ada koefisien untuk penghitungannya. Tiap jenis pekerjaan tercantum indeks analitas yang paten.
dua kelompok angka koefisien dalam analisa. Kemudian pecahan angka satuan untuk bahan untuk upah. Jadi harga ini nanti sebentar. Kok saya sorry ya, tadi kok sampai ke bawah ini belum sampai ini yang lembar keempat, mestinya ke satu dulu. Sorry, ini dulu. Makanya tadi nggak muncul ya. RAB itu rencana anggaran biaya. Jadi ini dari satu tadi sudah keempat, nanti tinggal lewat aja. Definisi satu rencana anggaran. Rencana, himpunan, planning, termasuk detail, penjelasan, tata cara pelaksanaan, pembuatan sebuah bangunan yang terdiri daripada satu gambar bestek dan gambar bestek. Jadi nanti ada yang namanya dokumen. Dokumen untuk membangun suatu bangunan itu ada dokumen, ada dasarnya untuk pegangan. Itu secara bersama-sama baik kontraktor, bohir maupun pengawas. Jadi kontraktor itu rekanan, kemudian ada bohir pemiliknya, pengawas ada konsultan pengawasnya. Anggaran itu satu perkiraan atau perhitungan biaya suatu bangunan berdasarkan daripada suatu bestek gambar, namanya bestek gambar atau dokumen ya. Dulu biasanya orang akan menyebut bestek. Dulu rumahnya. Kemudian biaya besaran pengeluaran yang berhubungan dengan borongan yang tercantum di dalam satu persyaratan dalam dokumen tersebut. Jadi ini rencana anggaran biaya. Jadi intinya rencana anggaran biaya itu berapa sih biaya yang akan diperlukan untuk membangun suatu keinginan suatu bohir. Misalnya kamu pengen bangun tadi bangunan IPAL. Bangunan IPAL ukurannya sekian, jadi jelas di dalam satu dokumen kontrak itu sudah tercantum, sudah ada gambarnya, ada ukurannya, kemudian juga akan ditentukan waktunya, biayanya berapa. Nah, itu di rencana anggaran biaya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembuatan rencana anggaran biaya, jadi untuk tujuan pembuatan RFP, ya untuk memberikan satu gambaran yang pasti mengenai bentuk atau konstruksi, besarnya biaya, dan pelaksanaannya serta penyelesaiannya. Kemarin kita sudah bahas mengenai waktu, mutu, dan biaya. Nah, disinilah nanti itu ditentukan di dalam satu untuk memberikan satu gambaran mengenai konstruksi, bentuk konstruksinya kayak apa, konstruksinya apa sih yang akan dibangun, kemudian berapa sih biayanya, kapan sih pelaksanaannya, dan berapa lama untuk penyelesaiannya. Di dalam penyusunan anggaran biaya bangunan ada 3 istilah. Nah ini yang penting ini. Ada harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan. Di sini harga satuan bahan merupakan kumpulan daftar harga-harga bangunan di pasaran. Ini baru harganya. Kemudian nanti ada upahnya juga, satuan upahnya di sini. Di sini ada satuan bahan upah. Upah tenaga kerja ditetapkan di lokasi kemudian dikumpulkan dalam satu bentuk daftar satuan upah. Nanti ada analisanya, ada koefisiennya. Kemudian paling ini ya. Untuk bisa tahu harga ini berapa sih harga ini nanti, kamu tentu harus punya tahu bahannya. Misalnya tadi saya berikan contoh untuk bangun satu katakanlah saluran, jadi dari batu kali. Batu kali kan berarti ada bahannya. Bahannya apa saja untuk bahan batu kali? Pasangan batu kali itu bahannya apa saja? Kemarin sudah kita jelaskan di struktur, mungkin di gambar teknik juga sudah tahu bahwa ada batu, ada pasir, ada semen. Ya.
itu baru bahannya. Berapa yang digunakan? Nanti ada analisanya, itu analisa bahan. Kemudian untuk mengerjakan itu berapa sih tenaga yang diperlukan? Misal, butuh tenaganya, pekerjanya 3, tukangnya 2, misalnya seperti itu. Nah, nanti di situ akan muncul harga satuan upah. Gabungan satuan upah dan satuan bahan juga nanti ada alatnya, menggunakan alat ya, biasanya sudah upah di sini termasuk alat. Ini kalau manual, kalau dengan alat-alat yang modern tentunya ada perhitungan alat sendiri. Nah, itu nanti digabung menjadi harga satuan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya satuan pekerjaan di sini. Ini tadi sebelum menyusun dan menghitung harga satuan pekerjaan, seseorang harus mampu menguasai cara pemakaian analisa BOW. Tadi yang saya sebutkan BOW, ini singkatannya seperti ini. Yang pintar Belanda silakan dibaca ya ini. Saya nggak paham bahasa Belanda ini. Burgervik, Open Werven apa ini ya. Pokoknya BOW sangat dikenal, sangat familiar dengan BOW-nya. Kalau sekarang analisa PU ada sekarang. Jadi ini kalau kita terapkan di sini, dulu ini memang benar-benar murni dengan tenaga manusia, murni. Ya. Jadi pada tahun 2021 ya, jadi pemerintahan Belanda. Ini kalau kita terapkan sekarang, harga ini terlalu tinggi. Nanti ada bedanya sedikit nanti. Boleh kita gunakan ini, tapi kalau kalian sebagai pemborong di dalam ikut persertaan pelelangan, kamu menggunakan murni BOW ini, nanti harga jatuhnya akan tinggi. Kalian tidak akan bisa menang, susah untuk bisa menang. Namanya penawaran kan harga nanti bersaing. Kalau harga yang terlalu tinggi nanti tidak bisa menang. Untuk saat ini biasanya penawaran itu diambil harga yang terendah yang sesuai dengan RAB daripada Bohir. Terendah yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai terendah tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti tidak selesai bangunannya. Ini jadi analisa BOW hanya dapat digunakan untuk pekerjaan pada yang memakai peralatan konvensional, yang memang dulu konvensional. Sekarang analisa BOW tidak dapat digunakan pada pekerjaan yang menggunakan peralatan modern atau alat berat sekarang. Jadi nanti ada gabungan nanti ya. Beberapa bagian dari BOW yang tidak relevan dalam kebutuhan bangunan, baik bahan maupun tenaga kerja, tetapi BOW masih dapat digunakan sebagai dalam penyusunan anggaran biaya bangunan. Masih bisa dipakai. Kemudian, ini yang keempat, yang tadi yang sudah kami jelaskan, jadi untuk menghitung tadi, kita lewati dulu aja. Nih. Berikut ini, sini saya berikan salah satu contoh. Jadi, kalau kamu pengen tahu benar untuk bisa menghitung, ini saya sarankan kamu punya buku yang namanya harga analisa bahan dan satuan pekerjaan punya PU. Kalau saya ini belum kalau bisa kamu download lah kalau ada, barangkali ada itu akan keluar tiap 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan sekali? Kan nama harga bahan bangunan kan bisa berubah-ubah. Tergantung kondisi. Kayu, mungkin sekarang sekian, mungkin bulan depan sudah beda lagi. Batu, pasir, semen juga demikian. Jadi itu akan dikeluarkan tiap 3 bulan sekali. Dan berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya harga pasir di Semarang dengan di Magelang. Mungkin di Magelang kan lebih murah. Karena sumbernya pasir di sana di Muntilan, jadi transportnya lebih dekat, jadi mungkin bisa lebih murah. Jadi tiap daerah itu akan berbeda-beda. Ini berikut akan kita jelaskan maksud dan angka tersebut di atas. Jadi untuk bisa menghitung suatu nilai pekerjaan ini, misalnya pada analisa A1, di situ nanti di analisa bahan, harga satuan dan bahan itu ada analisanya. Komplit sekali itu. Di sini A1 itu diantaranya penggalian 1 meter kubik tanah. Nah, jadi untuk menggali 1 meter kubik tanah itu akan dibutuhkan
0,75 pekerja dan 0,025 mandor. Ini analisa angka ini. Tapi ini analisa berdasarkan BUW. Kalau kamu melihat di analisa PU nanti sudah beda lagi, tidak 0,075 di sini 0,4. Mandornya tidak 0,025 tapi 0,04. Beda lagi. Jadi mungkin akan lebih murah kalau dengan analisa PU itu yang sudah kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Tapi untuk contoh ini kita pegang dulu ini. Angka per 10 ini nggak usah dipikir ya, ini gini aja. Jadi ini hanya untuk mempermudah untuk mencari. Intinya gini, untuk bisa menggali 1 meter kubik itu di dalam 1 hari, maka kalian akan butuh 0,75 pekerja dan 0,25 mandor. Sekarang harga pekerja, misalnya pekerja upahnya sekarang, katakanlah pekerja sekarang bisa sampai 80 sampai 100, kalau di Semarang mungkin 100. Untuk ambil mudahnya pekerja kita ambil 100 upahnya ya. Jadi kalau 0,75 berarti sudah dikalikan 100 berarti 75.000 kan. Mandornya mungkin mandornya 120 misalnya seperti itu. Kalikan 0,25 berarti ketemu berapa? 3.000. Ya. 3.000 kan. Jadi kalau 3.000 dengan 75 berarti akan ketemu 78.000. Jadi untuk menggali tanah 1 meter kubik itu akan perlu biaya 78.000 per meter kubiknya. Tinggal kamu nanti gali tanah berapa, misalnya kamu gali 1.000 meter kubik ya tinggal dikalikan upahnya itu. Jadi rupiahnya akan muncul. Jelas belum di sini? Kamu Jelas, bisa Pak. ngoret-ngoret. Kalau di papan tulis saya jelas ya. Jadi kamu sambil ditulis apa yang kami jelaskan tadi, jadi bisa. Sekarang 1 meter kubik itu, itu kan jadi dari upahnya. Kalau di sini hanya ada upah, bahannya kan tidak ada ya. Jadi, misalnya kamu punya galian tadi 1.000 meter kubik itu, maka kamu akan perlu berapa tenaga, berapa mandor, akan kamu selesaikan berapa hari. Itu sangat fleksibel. Oh, saya pengen menyelesaikan pekerjaan yang 1.000 meter kubik, galian 1.000 meter kubik ini selesai dalam 1 hari. Silahkan. Berarti kalau 1 hari kamu akan perlu berapa tenaga kerja. Berapa pekerja dan berapa mandor. Oh, saya pengen selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, oke, kamu akan bisa menghitung berapa pekerja yang dibutuhkan, berapa mandor yang dibutuhkan tiap harinya nanti. Jadi dari situ akan kelihatan. Jelas ya ini ya. Penyelesaian 1 meter pekerjaan, angka ini dapat dibulatkan. Nah, ini kalau kalimat ini menyelesaikan 1 meter kubik ini dapat dibulatkan angka kan nilainya kan dalam koma. Kalau masa orang 0,75 orang kan susah kan, mau dipotong-potong orangnya kan nggak mungkin kan. Mandornya 0,025 lah. Ini untuk memudah misalnya dikalikan di dalam angka 1.000. Pecahan tersebut di atas dikalikan dengan 1.000. Oh, jadi kalikan 1.000 jadi 750 pekerja dan 25 mandor. Bersama-sama mereka bekerja dalam 1 hari bisa menyelesaikan dalam 1.000 meter kubik. Nah, ini ternyata kalau 1.000 meter kubik tadi akan diselesaikan dalam 1 hari, maka akan perlu 750 pekerja dan 25 mandor. Kan banyak kan? Bisa nggak kamu dalam 1 hari nyari orang sebanyak itu? Kalaupun bisa kamu mendatangkan, mesti pekerjanya, Mbak, Mas, saya kan disuruh bekerja di situ berapa hari? 1 hari. Males perginya 1 hari kan. Orang perlu kelangsungan hidup. Makanya nanti
kamu bisa memperkirakan, oh dengan 1000 meter kubik itu saya akan pengen menyelesaikan sekian hari. Nah, itu maka dibuat jadwal kemarin yang larinya ke network planning dan barcat itu, nanti lari ke situ. Dari sini paham ya? Hai, paham belum? Paham, Pak. Ada yang ditanya? Ada yang tanyakan? Pengen ada yang tanya? Silakan kalau pengen tanya. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hanya uraian saja. Mungkin saya bisa menjelaskan di sini lagi tadi supaya kalau ini tadi kan pengalian untuk pembulatan dikalikan 1000 angka gampangnya. Sekarang kalau kita rinci seperti pola saya tiap menjelaskan di rencana anggaran biaya, tolong pekerja 0,75, mandor 0,025. Ini kan orang, kan berarti pekerja dan mandor kan orang. Ini jumlahnya berapa ini? 0, ya. Iya kan? Pekerja dan mandor kalau dijumlahkan jadi 0,775, iya enggak? Iya, Pak. Ya, kalau iya 0,775 orang ini dalam satu hari bisa menyelesaikan 1 meter kubik. Berarti kalau satu orang bisa menyelesaikan berapa kubik? Catat 0,775 orang bisa menyelesaikan 1 meter kubik. Catat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau satu orang akan bisa menyelesaikan berapa meter kubik? Izin ditulis berapa, Din? Nih, Ika, Laki Ramdhani, tulis berapa? Jadi kalau 1,3 meter kubik, Pak. Ya, 1,29 dibulatkan 1,3 ya. Iya, Pak. Ya. Jadi satu orang itu bisa menyelesaikan 1,3 meter kubik. Kalau misalnya kamu punya volume akan gali di tempat kalian, volumenya 30 meter kubik, berarti akan selesai berapa hari dengan satu orang tadi? Hmm. 30 meter kubik ya, Pak? 23 hari. Selesai berapa? 23 berapa? hari, Pak. 23 hari. Ya, nah itu. Jadi kamu bisa menentukan waktunya. Itu kalau dikerjakan satu orang. Nah, kamu sekarang satu orang bisa selesai 23 hari. Berarti kalau kamu pengen biar ini selesai dalam waktu seminggu, berarti kan kamu bisa menentukan jumlah orangnya, kan? Iya enggak? Tinggal kebalikannya aja, bagi sekarang. Kalau itu dibagi dengan pengen 10 hari, berarti harus berapa? Itu dalam 1 hari. Kalau 10 hari ketemu berapa? Nah, jadi dari situ lah. Jadi nanti itu terkait dengan hubungan dengan barcat untuk menjadwalkan suatu proyek itu ya seperti itu. Oh, galiannya saya selesai sekian hari dengan tenaga sekian. Jadi saya tiap hari bisa menyiapkan tenaga pekerja untuk gali itu sekian orang. Untuk pekerjaan yang lain nanti sekian orang. Jadi kamu punya. Makanya perlunya gas borong, mandor, dan sebagainya itu untuk ngatur itu. Jadi pekerjaan tanah ada mandornya sendiri. Kemudian ada pekerjaan besi atau pekerjaan beton ada mandornya sendiri. Ini cara untuk menghitung lah. Analisa-analisa ini ada di dalam tadi. Ini
dari penjabaran kalau menggunakan angka yang pas ini. Nanti kamu coba dengan angka-angka pas akan seperti itu. Tapi saya biasa menggunakan angka ini nanti lebih mudah. Harinya sekian-sekian. Ini tadi, oke. Ini. Sekarang nih. Nah, ini contohnya lagi. Ini contoh analisa upah pekerjaan untuk mencari satu harga pekerjaan. Di sini contoh ini untuk pekerjaan menghitung pasangan batu kali. Pasangan batu kali kan berarti ada bahannya. Ya. Kita lanjutkan ya ini. Nih, cara menghitung suatu harga satu bangunan, satu pekerjaan. Bukan bangunan, ini pekerjaan, jadi item-item pekerjaan. Yaitu dimulai dari bahannya dulu, analisa bahan. Analisa bahan suatu pekerjaan adalah menghitung banyaknya volume masing-masing bahan serta biaya yang dibutuhkan. Jadi pekerjaan ini harga satuannya dulu, nanti sudah ketemu harga satuannya dikalikan volume, nanti akan ketemu harga pekerjaan tersebut. Contohnya ini di dalam analisa G32H itu nanti ada kode-kodenya di dalam buku analisa itu. Misalnya pekerjaan pasangan kali, pasangan batu kali itu satu, ini mesti ada satuannya. Jadi untuk pekerjaan pasangan batu kali untuk 1 meter kubik pekerjaan satu batangan ini, jadi gini. Ini 1 meter kubik pekerjaan pasangan batu kali, misalnya gini. Nah, itu akan perlu apa aja? Nah, untuk pekerjaan pasangan batu kali, misalnya untuk fondasi, untuk ya macam-macam pokoknya pasangan batu kali ya. Ini akan diperlukan sebesar 1,2 meter kubik batu kali. Jadi sebelum dipasang, jadi kalian harus menyiapkan kalau 1 meter kubik kamu siapkan 1,2-nya. Kalau hanya kamu siapkan 1 meter kubik, nanti akan kurang. Karena kan kamu nggak mungkin ngitung batu, kamu toto rapi, baru dikibiki, diukur, nggak mungkin. Namanya beli ya beli truk-trukan dikirim drop. Berapa kubik itu? Katanya 1 truk sekian kubik. Tapi nanti kalau dipasang belum tentu. Makanya ada satu koefisien yang angka keamanan. Jadi 1,2 meter kubik batu kali. Dikalikan harganya. Sekali lagi, ini harga-harga ini mengacu harga yang sudah lama. Ini belum saya rubah ini sebagai contohnya. Semen juga demikian. Semen itu sekarang harganya sudah 50-an ribu. Per saknya untuk 40 kilo. Ini masih 19.000. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu harga-harga ini ya. Jadi nanti harga menyesuaikan mengikuti harga yang terbaru sekarang. Nah, jadi 1 meter kubik batu kali itu perlu 1,2 meter kubik 2,5 sak PC semen. Portland semen ya. Ini semen ya, semi PC. Dan 0,5 meter kubik pasir. Ini perlunya ini bahan-bahan yang digunakan. Jadi ini kamu bisa menyimpulkan kalau kamu akan membuat satu pasangan batu kali 1 meter kubik aja, kamu perlu bahannya ini. Ini bahan-bahan yang kamu perlukan ini. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Jadi kamu bisa menyiapkan nanti misal kamu bangun suatu saluran, volumenya ada sekian meter kubik, kamu tinggal menyiapkan aja untuk beli bahannya dulu. Ini bahan-bahan yang harus kamu siapkan. Jadi bisa beli ini. Ini untuk per meter kubik yang harus disiapkan. Sekarang harganya berapa?
Harga mengikuti pasar ya, ini hanya sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan. Kalau sekarang batu kali sudah lebih dari 300 meter, 300.000 per meter kubik. Kemudian semen sudah 50-an ribu per sak. Pasir juga 300-an. Ya, tergantung pasir Rawasari. Rawasari itu segar pencah turun sana arah Rawasari, atau pasir Bodri Kendal, atau pasir yang lain. Tapi di Semarang, di Jawa Tengah, pasir Muntilan itu yang kualitas yang terbaik, paling mahal harganya. Harganya juga sekitar 300-an per meter kubik. Jadi kalau dijumlahkan nanti akan ketemu sekian ini untuk 1 meter kubiknya. Ini untuk bahan. Sekarang upahnya berapa? Ini upahnya. Analisa upahnya. Duh, bablasan ya. Upah di sini yaitu menghitung banyak tenaga yang diperlukan saat besar biaya yang diperlukan serta biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Ya. Ini analisa G32A, besar upahnya. Nah, kalau untuk pekerjaan batu kali tadi, 1 meter kubiknya akan butuh ini, sekian ini tenaganya. Ada 1,2 tukang batunya, ada 0,2 kepala tukang, ada 3,6 pekerja, ada 0,18 mandor. Ini analisanya seperti itu. Tapi nanti di pelaksanaan kamu kalau sebagai satu pemborongnya pasti akan menghemat ya. Oh, kepala tukang dan mandor nanti akan dirangkap jadi 1 orang aja. Itu bisa. Nah, ini dasarnya analisa BUI. Jadi koefisien ini dikalikan dengan upahnya. Sekali lagi, upah tukang sekarang sudah tidak boleh 100.000 ya, karena 100.000 ke atas. Kepala tukang juga lebih tinggi daripada tukang batu. Pekerjaannya aja sekarang sudah di Semarang sudah 80 sampai 100. Mandor juga di atas 100. Nanti dikalikan dengan koefisiennya, dikali dengan harga upah tukang per harian, total akan ketemu sekian ini. Nah, ini biaya besaran upahnya. Tadi besaran bahan, ini biaya bahan, ini biaya upah. Bahan dan upah itu nanti digabung akan menjadi harga satuan. Paham belum ini? Tulis saja misalnya ini upahnya 76.600 sekian, terus tadi bahannya ini 149.400, coba kamu jumlahkan. Total berapa? Itulah harga untuk analisa pekerjaan pasangan batu kali yang terdiri dari bahan dan upah. Jelas belum di sini? Jelas, Pak. Ada yang kurang jelas? Bisa, silakan, tanyakan. Aduh. Ini kan masih dengar nggak? Jin, kamu dengar nggak ya? Dengar, Pak. Putus nggak dengar? Ayo, sudah jelas belum? Ada yang ditanyakan? Pak, katanya Dini kurang jelas, Pak. Apanya? Katanya Dini kurang jelas, Pak. Kurang jelas yang di mana? Yang bahan atau dua-duanya? Yang bagian upah, Pak. Bagian upah ya. Upah. Ya. Upah ya. Untuk pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu kali tadi, maka akan diperlukan tenaga sekian ini. Ini kelihatan nggak saya gores-gores ini, usek-usek ini maksudnya. Kelihatan, Pak. Ini yang diperlukan. Jadi ada tukang batu, ada
Nah, ada kepala tukang, ada pekerja, ada mandor. Kalau di praktek sehari-hari atau mungkin pekerjaan yang pribadi di rumah-rumah itu mungkin mandor dan kepala tukang mungkin bisa dihilangkan. Nanti hanya tukang dan pekerja. Tapi saya di sini secara teoritisnya dulu bahwa untuk pekerjaan pasangan batu kali itu akan perlu tenaga sebanyak ini. Sekarang Jin, jumlahkan tenaga ini. 1,2, 0,2, 3,6, 0,8, jumlah jadi satu. Jumlah berapa? Tolong dijumlahkan. 5,1 Pak. 5,1. Jadi 5,1 orang itu nanti hanya bisa menyelesaikan 1 meter kubik pasangan batu kali. Itu dalam 1 hari. Kalau tadi tanah kan hanya 0,775 ya. Itu bisa 1 kubik. Kalau ini 5,1 orang hanya bisa 1 meter kubik. Nah, dari sini sekian ini tadi masing-masing punya harganya, punya upahnya. Tukang batu sama kepala tukang pasti akan beda. Namanya kepala tukang lebih tinggi dari tukang batu. Mandor juga mungkin akan sama dengan kepala tukang, kurang lebihnya seperti itu. Pekerja di bawah tukang batu. Masing-masing harga ini, tukang batu harganya berapa, kepala tukang berapa, pekerja berapa, ini dikalikan dengan koefisien, nanti di sini dijumlahkan, ini total untuk pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu upahnya. Ini upahnya sekian ini. Itu upahnya ya. Kalau bahannya yang tadi, ini upahnya. Upah dan bahan digabungkan menjadi harga satuan pekerjaan pasangan batu. Jelas belum? Pak, mau tanya Pak. Misal yang untuk upah itu Ya, saya nggak mau pakai kepala tukang, bisa nggak silakan. Pak? Kalau tidak pakai kepala tukang, Iya Pak. itu nanti di lapangan aja. Ya. Nanti biasanya nanti udah sampai ke lapangan, ada bas borong, ada kamu serahin ke bas borong yang akan mengatur sendiri. Tapi di dalam satu analisa ini, mestinya tetap kamu cantumkan untuk penghitungan rencana anggaran dihitungkan. Nanti kamu sudah terjun ke proyek, namanya rencana anggaran, katakanlah rencana anggaran 1 miliar untuk pekerjaan tertentu ya, nanti dilaksanakan di lapangan, diserahkan kepada manajernya, belum tentu 1 miliar itu. Mungkin hanya 60%-nya, ini biaya untuk melaksanakan. 40% itu mungkin untuk yang lain-lain, biaya kantor, biaya dan sebagainya. Itu nanti sudah termasuk dari strategi dari satu perusahaannya. Tapi di dalam satu penghitungan, sebaiknya kamu gunakan ini semua. Kalau pelaksanaannya, mungkin kamu bisa kurangi mandor, kurangi tukang tanpa kepala tukang tanpa mandor, khusus tukang batu dan pekerja, mandornya kamu sendiri juga boleh. Itu kan strategi di lapangan. Kalau dalam analisa ya hitung dulu aja untuk menghitung. Tapi kalau untuk kaitannya dengan persaingan di dalam satu penawaran, kamu juga bisa mensiasati, oh ini saya berani tanpa kepala tukang, boleh. Tapi di dalam satu teorinya seperti ini. Ini teori dulu, nanti pelaksanaan silakan. Paham, Cin? Paham Pak. Kok diem? Tak pikir tidur. Ya, ya ini sudah. Jadi bahan upah. Sekarang ini penggabungannya nih. Nah, ini jadi harga satuan pekerjaan itu kalau kita tulis buat skema seperti ini. Harga satuan pekerjaan. Dekatkan sedikit. Dari contoh di atas, harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan pasangan batu, pasah, ini pasangan ya, bukan pasah.
pasangan batu kali harga satuan pekerjaan sama dengan harga plus upah. Nah, saya edit kok nggak bisa nih, kalau bisa dieditkan. Malah kacau, sebentar, komputernya yang harga pasangan batu itu sama dengan harga pasangan satuan pekerjaan itu sama dengan harga bahan per upah, ya. Jadi bahan dan upah, bahannya ini, upahnya ini, di total jadi ini. Jadi harga pasangan batu tadi per meter kubiknya di sini. Kalau kita buat skemanya, harga satuan pekerjaan dapat dilihat pada gambar sini. Harga bahan, analisa bahan, jadi masuk ke bahan ini, harga satuan, analisa upah, entah satu turunin ya. Nih skemanya nih, bisa cukup simpel kan ya. Ada harganya bahan, ada analisa bahannya, ini akan jadi bahannya seperti ini. Ada harga satuan upah, ada analisa upah jadi upah. Upah dan bahan ini akan jadi harga satuan pekerjaan. Ya, jelas? Kalau belum jelas, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Belum? Jelas belum? Ada yang ditanyakan? Teman-teman Ada ada yang mau bertanya. ditanyakan? Nggak ada? Kalau saya tidak ada, Pak. Sekarang saya cek. Ada ya. Pada tidur. Tidur nggak kelihatan di Pak, sini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya Dwi, Pak. Saya ingin tanya mengenai harga satuannya. Semisal upah buat tukangnya itu kita tahu harga satuannya dari mana ya, Pak? Harga satuannya upah. Iya. Makanya tadi ya, saya nggak bawa contoh yang di kampus, ada saya punya bukunya. Kamu bisa beli ada buku itu bentuknya buku, harga diktat bukan bukunya. Harga satuan bahan dan upah untuk pekerjaan. Kalau di sini ada di Jalan Aceh ya, Jalan Aceh ini di Banyumas ini depan ada itu ada jalan masuk itu, ada kantor PU di situ. Kalau dulu di Sultan Agung, sekarang sudah pindah di situ. Itu ada harga upah di situ. Semua tercantum untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Di Kabupaten Demak, di Kabupaten Semarang akan beda. Di Kota Madya Semarang juga akan beda. Mungkin di daerah Magelang, Temanggung beda-beda. Di Purwodadi juga beda. Jadi belum tentu sama, tergantung daerahnya. Sebagai gambaran aja, misalnya harga upah untuk di Semarang ya, untuk saat ini harga upah itu untuk pekerja itu kuli ya, pekerja yang tidak punya keahlian, hanya disuruh sana kemari, suruh gali yang gali, suruh ngusung-ngusung itu sekitar 80-an ribu per hari. Untuk tukang tuh macam-macam, misalnya tukang batu, tukang kayu, kalau keahliannya sederhana
biasa-biasa mungkin sekitar 100, tapi kalau dia punya keahlian yang atau kualitasnya baik bisa sampai 125. Ya. Untuk mandor juga sekitar hampir sama dengan tukang, lebih tinggi sedikit biasanya. Itu sebagai patokan harga gitu. Jadi di situ ada harga, semuanya ada. Jelas? Jelas, Pak. Terima Ya, kasih. oke. Kalau ada mesti tak bukakan, nanti saya nge-share hilang lagi. Man. Ini sudah habis materi ini, silakan kalau mau ada yang tanya. Kalau tidak, saya coba akan buka absensi. Yang belum siapa? Ada yang belum absen, Jane? Ada, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya siapa? Saya, Pak. Sebutkan nama. Amanah juga, Pak. Sebutkan nama. Saya Novita Isma, Pak. Saya, Pak, Armana Insani, Pak. Pak. Bentar, saya bukanya dulu. Kalau belum selesai kan bisa saya buka dulu, nanti kalau keburu selesai ketutup. Nah ya, enggak, belum buka. Halo, Jin, masih dengar toh, Jin? Masih, Pak. Saya tak buka. Oke. SSO-nya dulu. Kok nggak mau dibuka SSO-nya? Sekarang ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya tutup, nanti Jin ngirimkan yang belum absen, nanti biasa kliknya di sini. Karena kalau ini masih ada Zoom, saya buka kuliahnya nggak jalan ini kayak. Baik, Pak. Nanti saya list kirimkan ke WA. Iya. Sambil saya coba nih, kalau masih bisa dibuka ya, kita buka. Ya, saya tutup ya. Ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.